pembusukan terhadap Islam dan umat Islam. Lianna haqdahum alal Islam, karena dendam mereka, kebencian mereka terhadap Islam. Wa ala kulli syabahin min ba'id, dan apa saja yang ada bayang-bayang Islam dari jauh, di aiba'sil islami, di mana saja ada kebangkitan Islam yang mereka selalu berusaha untuk menghambat dari dulu sampai sekarang. Adkham min an yudaruhu walau lil khuda'i wa tamwih. Lebih dari itu, mereka terus mempola, melakukan penipuan-penipuan, pembohongan-pembohongan publik, dan termasuk distorsi atau pembusukan. Innaha jibillatun wahidah. Memang satu turunan, satu etnis. Wa khittatun wahidah, programnya juga sama, itu juga orangnya itu juga. Wa ghayatun wahidah, targetnya sama, satu, itu juga. Yallati min ajliha yujibuhumullah bil la'nati, atas dasar itulah maka Allah menjawab mereka dengan mengutuk mereka. Watard, dan Allah mengusir mereka. Wafuqdan nasir, dan juga kehilangan penolong, jadinya tidak dapat pertolongan dari Tuhan. Walladzi yafqidu nasratallah, dan siapapun nanti yang tidak mendapat pertolongan dari Allah, fama lahu min nasirin wa ma lahum min mu'in, tidak akan ada siapapun yang bisa menolongnya dan tidak ada siapapun yang bisa membantunya. Tolong operator bassnya dikecilin, treble-nya ditambahin, dinaikin lagi. Siapa operatornya? Iya, jadi treble-nya ditambah, bassnya dikurangin. Ditambah itu volume dinaikin. Walau kana ahlul ardi kulluhum lahu nasir, sekalipun semua penduduk bumi menolongnya, wa kulluhum mu'in, dan semua orang menolongnya, tetapi kalau tidak mendapat pertolongan, tidak ada artinya apapun. Artinya ini sikap begini. Ini orang kadang-kadang nggak yakin juga sih. Andaikan saya di dunia tidak ada seorang pun yang membantu saya, tidak ada urusan, yang penting Allah bantu saya. Sekalipun orang sealam dunia membenci saya, nggak ada urusan, yang penting Allah senang sama saya, itu saja persoalan. Nah, kalau semua orang sealam dunia menghalang-halangi supaya saya tidak mendapatkan rizki, silakan wahai manusia sealam dunia, halang-halangilah aku. Aku yakin rizki pasti nyampe kok. Ya, karena ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsikalah wa ma yumsik fala mursilalah. Katanya udah dites, bagus katanya. Atau ini baterainya barangkali habis. Kan?
suaranya nggak nyamber suaranya. Ulaika alladzina la'anahumullah, mereka adalah orang-orang yang dikutuk oleh Allah. Wa man yal'anillah falan tajid lahu nasira, siapapun yang dikutuk oleh Allah tentu tidak akan ada siapapun yang bisa menolongnya. Ketika Allah akan membuat cilaka buat kamu, tidak ada siapapun yang bisa menolong kamu. Ketika Allah akan memuliakan kamu, tidak ada siapapun yang bisa menghinakan kamu. Keputusan awal, keputusan akhir, semuanya Allah yang menentukan itu. Ya. Bisa terjadi. Sama lagi. Malah nggak ada. Oke. Walaqad yuhawwiluna Allah, walaqad yuhawwiluna al-yawma an-najida duwadal gharbi kullaha nasiran lil yahud. Kita terkejut dewasa ini, di mana kita temukan negara-negara barat semuanya mendukung Yahudi, semuanya pro dengan negara Israel, ya semuanya. Lalu dari situ kita lalu mengajukan pertanyaan, wa aina wa'dullah, mana janji Allah, bi annahu la'anahum, bahwa Allah mengutuk mereka, wa anna man yal'anullahu, dan siapapun yang mendapat kutukan Tuhan falan tajida lahu nasira, tidak ada yang menolong. Di mana janji Allah bahwa tidak akan ada orang yang menolong kaum Yahudi. Tapi nyatanya sekarang negara adikuasa itu bukan sekedar menolong, ya, memikul segala bebannya. Jerman, Inggris, Prancis, dan semuanya mendukung. Negara Arab 21 negara. Mereka bersama-sama mengkeroyok Yahudi. Kalah Arabnya.
di mana janji Allah bahwa Allah telah mengutuk mereka. Ini satu pertanyaan. Jadi berulang-ulang pertanyaan saya seperti ini. Katanya Allah itu akan menyerahkan dunia ya, kepada orang-orang yang saleh, akan memimpin dan mengelola dunia. Betul nggak? Innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Allah itu mengatakan bahwa bumi ini akan dikelola, akan diwarisi, akan dipimpin oleh orang-orang yang saleh. Sekarang yang mimpin dunia siapa? Amerika. Kenapa bukan kamu? Tapi ternyata ketika saya menyatakan bahwa Amerika orang saleh, orang Islamnya nggak terima. Jadi apakah kita akan mengatakan bahwa Allah salah tunjuk? Atau kitanya tidak masuk kriteria saleh? Ini yang salah. Lalu kriterianya apa saleh itu? Di sini kadang-kadang yang menyebabkan kita tidak paham itu karena persepsi dasar kita memang tidak jelas. Karena saleh dalam pikiranmu adalah sembahyang, puasa, zikiran, gada gedek, hilalo gitu. Itu orang saleh. Yang setiap malam itu memprotolkan tasbih 3 kali, protol lagi, bikin lagi 3 kali. Kesolehan itu adalah urusan dunia, bukan urusan akhirat. Nggak ada urusan. Nah itu yang jadi persoalan. Jadi apa saja yang kamu rasakan nyaman, kalau orang bekerja ya hasilnya memuaskan. Kalau seorang tenaga skill yang memang betul-betul sangat profesional, itu kan kesolehan. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf cemburu kepada Nabi Yusuf yang terlalu disayang oleh bapaknya. Siapa bapaknya? Yakub. Tiap hari yang ditimang-timang Yusuf saja. Kan saudara yang 11 sakit hati. Terjadilah konspirasi. Kalau begitu kita bunuh saja Yusuf. Atau kalau tidak kita buang. Sampai nanti Yusuf sudah tidak di sini lagi, kita baru nyaman kan gitu. Mereka mengatakan uqtulu Yusufa, kita bunuh saja Yusuf ini, awit rahu ardan, atau kita buang di tanah yang jauh. Yakhlu lakum wajhi abikum, supaya nanti bapakmu tidak lagi melihat Yusuf. Setelah itu baru kita diperhatikan. Wa nakunu mim ba'dihi kauman salihin. Itu kata mereka. Kalau Yusuf sudah kita habisin nyawanya, kita jadi orang soleh. Nah, paham nggak? Apakah ketika engkau beramal soleh Allah senang? Belum tentu. Andai kan aku bisa beramal saleh, tapi Allah nggak senang, nggak usah ngapain. Tidak ada jaminan saleh itu menyenangkan Allah. Makanya Nabi Sulaiman berdoa, wa an a'mala salihan tarda. Berilah aku kekuatan untuk bisa beramal saleh yang engkau ridhoi. Oke. Nah ini juga sama, kita pertanyakan kenapa katanya Yudi dikutuk. Jadi sekali lagi ini kadang-kadang
kita ini kan cerita Yahudi melakukan distorsi, Yahudi melakukan pembusukan, Yahudi konspirasi, sampai kita menuduh Yahudi itu mencoba untuk merubah-rubah Al-Quran gitu kan, supaya putar Al-Qurannya dirubah-rubah. Mana mungkin orang Yahudi mau merubah? Yang Al-Quran yang ada sekarang ini itu sudah menguntungkan Yahudi. Selesai bagi mereka. Pertama, Al-Quran juga itu memberikan satu justifikasi bahwa Palestina itu memang the promised land untuk orang Yahudi. Bahwa di Al-Quran terangkan Nabi Musa tinggal di Yerusalem itu selama 40 tahun. Yang kedua, bahwa Al-Quran yang menyatakan bahwa Yahudi adalah bangsa yang paling hebat. Wa fadalnakum alal alamin. Apa yang mesti lupa? Sudah untung ngapain? Kalau Yahudi ngerubah Al-Quran, ya goblok Yahudi namanya. Ya kan begitu. Barangkali. Saya kira begitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Walakinna nasirul haqiqi laisa huwan nas. Di sini dia melihat bahwa nanti penolong yang sebenarnya itu bukan manusia. Laisa huwad dual, dan bukan negara-negara. Walau kana tamlikul qanabilal hidrogeniyah, sekalipun negara-negara itu memiliki bom hidrogen, wasawarih, dan rudal-rudal, sekalipun dengan persenjataan yang super canggih, dengan bom hidrogennya, dengan rudal berhulu nuklirnya. Innaman nasirul haq wallah, penolong yang sebenarnya tetap akhirnya Allah juga. Al-Qahir fawqa ibadihi, yang bisa memaksakan di atas hambanya. Wa min haula'il ibad man yamlikunal qanabil, termasuk mereka yang memiliki bom-bom hidrogen, wasawarih, dan rudal-rudal. Wallahu nasirun man yansuruhu, Allah akan menolong orang yang menolong Allah. Wala yansurannallahu man yansuru, Allah pasti akan menolong orang yang menolong Allah. Wallahu mu'in man yu'minu bihi, Allah akan menolong orang yang beriman, haqqal iman, yang benar-benar iman. Wa yattabi'u manhajahu, dan mengikuti agama Tuhan, haqqal ittiba, dengan mengikuti yang sebenarnya. Wa yatahakamu ila manhajhi, dan juga mengambil keputusan berdasarkan agama Tuhan, fi ridhan wa fi taslim, dengan sukarela dan dengan pasrah diri. Wa laqad kana Allah subhanahu yukhatibu bihadzal kalam, Allah berbicara dengan bahasa seperti ini. Yang diajak bicara adalah ummatan mu'minatam bih. Allah menjanjikan untuk mereka orang-orang yang beriman. Muttabi'atan liman hajihi, yang mengikuti ajarannya. Muhtakimatan ila syariatihi, yang hukumnya bersumber pada syariatnya. Wa kana yuhawwinu min sya'ni aduwiha al-yahud, dan yang merasa takut menghadapi musuhnya Yahudi, wa nasirihim, dan penolong-penolongnya. Wa kana ya'idul muslimina an-nasra, Allah menjanjikan akan menolong umat Islam alaihim li'annahum, karena mereka itu al-Yahud, maksudnya la nasira lahum, tidak ada yang menolong. Wa qad haqqaqallahu lahum wa'dahu, Allah sudah membuktikan janjinya kepada mereka. Wa'addahu alladzi la yanaluhu illal mu'minun haqqa. Ya. Wa'dahu,
janji Allah alladzina la yanaluhu illa mu'minun, tidak akan bisa dikalahkan oleh Yahudi kecuali orang-orang yang beriman. Yang bisa dikalahkan adalah orang yang tidak beriman. Haqqan walladzi la yatahaqqaqu illa ala aidil usbatil mu'minati hina taqum, dan tidak akan bisa merealisasikan janji itu kecuali di tangan kelompok orang yang beriman. Ini juga persoalan beriman. Yang Allah janjikan itu dalam Al-Quran itu Islam tuh nggak disebut-sebut kok. Pernah Allah ya ayyuhalladzina aslamu kutiba alaikumussyam, yang dipanggil siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa yang dipanggil? Karena kalau yang dipanggil Islam itu nggak akan sulit untuk melaksanakan perintah. Yang siap melaksanakan itu orang yang beriman. Yang Allah janjikan surga itu orang yang beriman. Kok jadinya bergeser Islam? Memangnya Islam sama iman sama gitu? Orang itu beriman, orang itu beragama Islam, sama enggak? Enggak. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman. Anda muslim bukan? Mukmin bukan? Nah, belum tentu. Makanya Allah selalu manggilnya ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Kita ulangi lagi. Orang Arab datang menghadap Rasulullah, mereka mengatakan qalu amanna. Ya Rasulullah, kami beriman. Oke. Tetapi Allah memperingatkan, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, jangan kami telah beriman. Katakan saja kami telah berislam, belum beriman. Kenapa? Alasannya walamma yadkhulul imanu fi qulubihim, karena keimanan belum masuk ke dalam hati mereka. Mereka baru muslim, belum mukmin. Mereka baru masuk Islam, belum beriman. Jadi kalau begitu, Islam di sini maknanya adalah berkoalisi, ikut bergabung dengan pasukan Kanjeng Nabi. Kalau koalisi bisa saja partai berbeda-beda, platformnya berbeda-beda, ya kan? Tapi dia punya target yang sama, berkoalisi. Tapi belum tentu punya ideologi yang sama. Itu persoalan. Anda punya nasi sepiring, ada tangga belum makan, kelaparan. Kamu juga lapar. Kamu makan sendiri atau bagi dua? Kalau kasih semua, kalau dibiarkan kelaparan, itu yang biasa dilakukan oleh orang yang baru tingkatan muslim. Bisa tega-tegaan, apalagi ngasih makan orang, membunuh orang juga bisa kok, sesama Islamnya. Kadang terjadi juga umat Islam membunuh sesama umat Islam. Tega. Urusan apa? Anak bukan, menantu bukan, mampus-mampus lah. Kalau Anda bagi dua, itu sudah bisa dibilang mukmin. Tapi kalau Anda bagikan semua, nih makan, saya sudah biasa makan, sudah banyak kok, gampang saya cari lagi, ini buat kamu semuanya aja, itu baru muhsin. Jadi Anda muslim, mukmin atau muhsin? Iya, Sulaiman mukmin boleh dah ya, ya, karena dia dermawan kok. Dia rutin ngasih pondok sini buat anak yatim piatu. Ayo.
Ya siapa berani ngelawan? Iya kan gitu. Dia sisakan rezekinya untuk anak-anak di sini yang nggak punya, rutin. Ya. Sebab kalau medit nggak mungkin orang medit itu beriman. Orang medit itu orang kafir. Orang medit itu orang kafir ya. Percaya nggak orang medit kafir? Orang kikir itu kafir. Pengen tahu? Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullah min fadlih innallaha wallahu inna a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang kikir dan ngajak orang lain ikut kikir dan menyembunyikan karunia Allah, orang-orang kafir itu sudah kami siapkan hukuman yang keras. Jadi orang kikir kafir nggak? Kafir. Gitu. Ya. Lalu fala yuhawwiluna, maka tidak akan kita gentar dan takut manalqahu min nusratil mulhidina wal musyrikina wassalibina lil yahud. Kami tidak gentar menghadapi ya pertolongan yang diberikan kepada orang Yahudi, baik itu para ateis, para musyrikin dan para salibiyin. Kami tidak gentar. Fahum fi kulli zamanin yansurunahum, karena sepanjang zaman mereka selalu menolongnya. Adal Islam, untuk menyerang Islam. Mereka biasa saling tolong menolong, kerjasama, berkoalisi untuk menyerang Islam dari dulu sampai sekarang. Falisat hadihi hiyan nasrah, ini bukan pertolongan. Walakin kadzalika la yakhda'una hadza, dan kita tidak akan tertipu dengan demikian. Fa innama yatahaqqaqu hadzal amr lil muslimin yauma yakununa muslimin. Tetapi janji Allah semacam ini akan terbukti pada orang-orang Islam pada saat mereka betul-betul muslim. Nah, kenapa tidak tolong? Ya jangan-jangan mereka bukan muslim. Ya, Islam ini Islam KTP gitu maksudnya. Wal yuhawil al muslimun an yujarribu. Yuk umat Islam, silakan kita buktikan dengan satu eksperimen. Buktikan marratan wahidah, sekali saja, an yakunu muslimin, betul-betul menjadi muslim. Itu aja buktikan dulu. Ya. Sekarang kalau kita menggunakan kacamata standar agama Islam, perilaku manusia yang kita lakukan sehari-hari itu perilaku muslim bukan? Kadang-kadang. Yang kadang-kadang apanya? Oh, kadang-kadang sholat, kadang-kadang gitu. Bahkan sangat kontradiktif sekali. Banyak yang sholatnya rajin, tapi ngelacurnya rajin juga kok. Betul nggak? Sholatnya rajin, tapi makannya tiap hari hasil dari renten. Haji 3 kali, tapi kalau tangganya pinjam 10 kintal, kembalinya 15 kintal. Ya umum enggak lah. Jangan umum ya ada. Yuk kita buktikan ayyakunu muslimin.
tsumma yaru bi a'yunihim, lalu ayo kita tonton dengan mata kepala kita sendiri. In kana yabqa lil yahud nasir, ya, kalau akan ada orang Yahudi yang menolongnya, mana buktikan. Au an yanfa'uhum hadzal nasir, dan kalau memang mereka bisa ditolong, memang ada penolong yang membantu mereka, kita buktikan. Jadi persoalannya kita kadang-kadang menyalahkan Tuhan karena kita salah persepsi. Iya, salah persepsi, jadi selalu mengatakan Tuhan yang salah. Apa yang kita kerjakan sebetulnya belum benar, kita beranggapan sudah benar. Saya mau nanya deh yang ada di ruangan ini, kamu sudah ngerasa benar belum? Benar. Iya. Jadi itulah sebabnya sekarang ada nggak orang yang selalu menyalah-nyalahkan orang lain? Kenapa orang itu suka menyalah-nyalahkan orang lain? Itu pasti karena dia merasa sudah benar. Kalau kita ingin benar, satu pesan saya, jangan pernah merasa benar. Karena orang yang merasa benar itu berarti sudah tidak benar. Orang yang benar itu orang yang tidak pernah merasa benar. Tetapi orang benar itu selalu merasa bersalah terus-terusan. Sehingga dia banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kamu merasa paling benar sendiri, maka itulah sato yang paling tidak benar sendiri. Tahu sato? Menus. Itulah menus yang paling tidak benar sendiri. Mengapa? Karena orang yang merasa dirinya paling benar itu berpotensi untuk bertengkar dengan siapapun, dan dia akan selalu menyalahkan siapapun yang berbeda. Di penghujungnya merasa mendapat mandat dari Tuhan, bisa memaksa orang lain. Jadi radikalisme itu berawal dari pikiran merasa dirinya paling benar sendiri dan mendapat mandat dari Tuhan memaksa orang harus benar seperti dirinya sendiri. Habis persoalannya. Sekarang saya bertanya, saya ajak wahai umat Islam, stop. Jangan saling menjelek-jelekan, jangan bertengkar, jangan bermusuhan. Ditangkapi enggak? Saya katakan orang Islam dengan Islam bermusuhan, saling menghujat, saling memprovokasi, ada pahalanya enggak? Enggak ada. Allah menyuruh melarang wala tafarraqu, jangan